Selamat malam, pemirsa. Malam hari seharusnya menjadi waktu istirahat yang menenangkan, apalagi bagi para lansia yang telah menjalani hari panjang. Namun, tahukah Anda bahwa banyak lansia justru mengalami kesulitan tidur setiap malam? Malam ini kita akan membahas topik yang sangat penting, namun sering diabaikan, yaitu insomnia pada lansia. Masalah ini kerap dianggap sepele, padahal dampaknya bisa sangat serius. Banyak orang mengira bahwa sulit tidur pada usia lanjut adalah hal yang wajar, bagian dari proses menua. Padahal, insomnia bisa menjadi sinyal bahaya yang menandakan adanya masalah kesehatan fisik maupun mental yang lebih dalam. Faktanya, lansia tetap membutuhkan tidur berkualitas selama 7-8 jam setiap malam, sama seperti orang dewasa lainnya. Tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh, fungsi otak, dan suasana hati. Insomnia bukan sekadar susah tidur atau sering terbangun di malam hari. Ini adalah gangguan medis yang bisa menurunkan kualitas hidup, meningkatkan risiko jatuh, memperburuk penyakit kronis, bahkan membahayakan nyawa jika dibiarkan. Mengabaikan insomnia sama saja membiarkan masalah kesehatan berkembang diam-diam. Lansia yang kurang tidur cenderung mudah lupa, mudah marah, dan rentan depresi. Malam-malam gelisah dan hari-hari penuh kelelahan bukanlah takdir yang harus diterima lansia. Setiap orang berhak mendapatkan tidur yang nyenyak dan berkualitas, termasuk orang tua kita. Di episode ini, kita akan membahas mengapa insomnia pada lansia sangat berbahaya, data penting yang perlu diketahui, serta solusi praktis yang bisa langsung diterapkan di rumah. Mari simak bersama, demi kesehatan, kebahagiaan, dan kualitas hidup orang tua kita. Dukungan keluarga sangat penting dalam membantu lansia mengatasi insomnia. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa membantu mereka tidur lebih nyenyak, merasa lebih segar, dan menjalani hari dengan semangat baru. Yuk, mulai perjalanan penting ini untuk memahami dan mengatasi insomnia pada lansia, agar masa tua bisa dinikmati dengan sehat dan bahagia. Data menunjukkan sekitar 50% lansia di dunia mengalami kesulitan tidur. Bahkan lebih dari 80% lansia di atas 65 tahun melaporkan gejala gangguan tidur secara rutin. Ini bukan masalah kecil. Insomnia pada lansia adalah epidemi senyap. Dampaknya bukan hanya mengantuk, tapi juga penurunan imun, gangguan hormon, dan melemahnya fungsi otak. Jika dibiarkan, risiko penyakit serius meningkat, mulai dari infeksi hingga penurunan kognitif. Menganggap insomnia sebagai hal biasa sama saja dengan mengabaikan peringatan keras dari tubuh. Kualitas tidur lansia harus jadi prioritas utama. Mari kita lihat bahaya yang lebih dalam dari insomnia ini. Kurang tidur kronis pada lansia meningkatkan risiko hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Saat tidur, jantung seharusnya beristirahat. Insomnia membuat tekanan darah tetap tinggi, membebani jantung. Sleep apnea yang sering menyertai insomnia memperparah risiko ini dengan menurunkan kadar oksigen dan memicu lonjakan tekanan darah. Jika dibiarkan, risiko serangan jantung dan stroke bisa meningkat 2 kali lipat. Tidur bukan kemewahan, tapi kebutuhan vital. Jangan abaikan gejala insomnia, kenali dan cari solusi segera. Ini langkah penting untuk melindungi kesehatan jantung lansia. Otak sangat bergantung pada tidur untuk membersihkan racun, termasuk beta-amiloid penyebab Alzheimer. Lansia yang kurang tidur sulit mencapai deep sleep, sehingga racun menumpuk dan risiko demensia meningkat. Kurang tidur dan demensia saling memperburuk, menciptakan lingkaran setan. Gejala seperti lupa dan kebingungan bisa makin parah jika insomnia tak diatasi. Menjaga tidur berkualitas adalah investasi terbaik untuk kesehatan otak di masa tua. Jangan biarkan memori dan kemampuan berpikir orang tua kita hilang sia-sia. Cegah sejak dini dengan memperbaiki pola tidur mereka. Insomnia pada lansia disebabkan banyak faktor. Penurunan hormon melatonin dan perubahan jam biologis membuat tidur makin sulit. Penyakit kronis seperti nyeri sendi, jantung, diabetes, dan efek samping obat juga berperan besar. Kebiasaan seperti tidur siang berlebihan, kurang aktivitas fisik, stres, dan lingkungan kamar yang tidak nyaman memperburuk insomnia. Seringkali, satu faktor saja tidak cukup, semua saling terkait. Memberi obat tidur tanpa mengatasi penyebab lain tidak akan efektif. Pendekatan holistik sangat penting, perbaiki hormon, atasi penyakit, dan ubah kebiasaan. Kenali penyebabnya, baru susun strategi yang tepat. Dengan pemahaman ini, kita bisa bantu lansia tidur lebih nyenyak. Tidur berkualitas adalah hak mereka.
Solusi utama insomnia adalah sleep hygiene, dimulai dari jadwal tidur yang konsisten. Tetapkan jam tidur dan bangun yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Konsistensi ini melatih jam biologis tubuh agar tahu kapan harus tidur dan bangun. Mulailah dengan jam bangun yang realistis, lalu hitung mundur 7-8 jam untuk waktu tidur. Lakukan ritual menenangkan sebelum tidur, seperti membaca buku atau mendengarkan musik lembut. Hindari aktivitas yang memicu stres atau menegangkan pikiran sebelum tidur. Jika jadwal tidur berantakan, semua upaya lain akan sia-sia. Jadikan jadwal tidur prioritas utama. Disiplin pada jadwal adalah kunci tidur nyenyak. Mulai malam ini, tetapkan dan penuhi jadwal tidur Anda. Kamar tidur harus menjadi tempat khusus untuk beristirahat, bukan ruang serbaguna yang digunakan untuk berbagai aktivitas lain. Banyak orang tanpa sadar membawa pekerjaan, gadget, atau bahkan makanan ke kamar tidur. Padahal kebiasaan ini bisa mengganggu kualitas tidur. Gunakan tempat tidur hanya untuk tidur dan aktivitas intim. Hindari bekerja, menonton TV, atau bermain ponsel di atas tempat tidur. Dengan membiasakan diri seperti ini, otak akan lebih mudah mengenali sinyal bahwa saat berada di kamar, waktunya untuk beristirahat. Pastikan kamar tidur Anda gelap, sejuk, dan tenang. Kondisi ini sangat penting karena membantu tubuh memproduksi melatonin, hormon yang berperan besar dalam mengatur siklus tidur. Gunakan tirai tebal untuk menghalangi cahaya dari luar, matikan semua lampu sebelum tidur, dan atur suhu kamar agar tetap nyaman. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa membuat tidur jadi tidak nyenyak. Jika lingkungan sekitar bising, gunakan penutup telinga atau mesin white noise untuk meredam suara. Suara yang stabil dan menenangkan bisa membantu Anda lebih mudah terlelap. Terapkan terapi kontrol stimulus. Jika Anda tidak bisa tidur dalam 20 menit, bangunlah dan lakukan aktivitas menenangkan, seperti membaca buku di ruangan lain. Kembali ke tempat tidur hanya saat benar-benar mengantuk, agar otak tidak mengasosiasikan tempat tidur dengan kegelisahan. Lingkungan tidur yang buruk, seperti kamar yang berantakan atau bising, dapat memperparah insomnia dan meningkatkan kecemasan. Hal ini membuat tidur semakin sulit didapatkan. Ciptakan kamar yang mendukung tidur dengan menjaga kebersihan, kerapian, dan suasana yang nyaman. Tambahkan elemen yang menenangkan seperti aroma lavender atau lampu tidur redup. Investasi kecil seperti membeli spray yang nyaman, bantal ergonomis, atau tirai blackout bisa memberikan dampak besar pada kualitas tidur Anda. Jangan ragu untuk menata ulang kamar agar lebih kondusif. Jadikan kamar tidur sebagai surga istirahat, tempat di mana tubuh dan pikiran benar-benar bisa pulih. Lingkungan yang mendukung adalah kunci utama tidur berkualitas, terutama bagi lansia. Aktivitas yang dilakukan pada siang hari, terutama bagi lansia, sangat menentukan kualitas tidur malam yang akan didapatkan. Banyak orang tidak menyadari bahwa rutinitas harian, seperti bergerak aktif dan mendapatkan paparan sinar matahari, berperan besar dalam menjaga pola tidur yang sehat. Olahraga ringan seperti jalan kaki santai atau senam lansia selama 30 menit di pagi atau sore hari, sangat membantu menjaga kebugaran tubuh dan menstabilkan suasana hati. Aktivitas fisik ini tidak hanya membuat tubuh lebih sehat, tetapi juga membantu mengurangi stres dan kecemasan yang sering menjadi penyebab insomnia pada lansia. Namun, penting untuk menghindari olahraga berat menjelang tidur, karena justru bisa membuat tubuh sulit rileks dan memperpanjang waktu terjaga di malam hari. Pilihlah aktivitas yang ringan dan menyenangkan agar tubuh tetap nyaman. Paparan sinar matahari, terutama di pagi atau sore hari, sangat penting untuk mengatur ulang jam biologis tubuh. Sinar matahari membantu tubuh memproduksi hormon melatonin di malam hari, yang berperan dalam mengatur siklus tidur dan bangun. Ajak lansia keluar rumah, duduk di teras, atau berjalan-jalan ringan di sekitar lingkungan. Aktivitas sederhana ini dapat meningkatkan suasana hati, memperkuat tulang, dan membuat tubuh lebih segar. Kurang aktivitas dan minim sinar matahari membuat jam biologis kacau, sehingga insomnia makin parah dan tubuh terasa lemas. Lansia yang jarang bergerak dan kurang terkena cahaya alami cenderung lebih mudah merasa cemas dan sulit tidur nyenyak. Sedikit gerak dan vitamin D gratis dari matahari adalah resep tidur nyenyak yang alami. Dengan rutin beraktivitas di luar ruangan, tubuh akan lebih mudah beradaptasi dengan siklus siang dan malam. Aktivitas siang yang sehat adalah fondasi malam yang tenang.
Jangan ragu untuk mengajak keluarga atau teman agar aktivitas menjadi lebih menyenangkan dan penuh semangat. Jangan remehkan kekuatan olahraga dan cahaya matahari. Keduanya adalah kunci sederhana, namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memastikan tidur malam yang berkualitas bagi lansia. Ada kebiasaan yang harus dihindari agar tidur nyenyak. Hindari kafein setelah jam 2 siang. Kopi, teh, coklat, dan soda bisa mengganggu tidur. Jangan konsumsi alkohol atau merokok sebelum tidur. Keduanya memperburuk kualitas tidur dan sleep apnea. Batasi tidur siang maksimal 20-30 menit, dan jangan lewat dari jam 3 sore. Hindari penggunaan gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru menekan produksi melatonin. Mengabaikan larangan ini sama saja dengan sabotas tidur sendiri. Disiplin dalam menghindari kebiasaan buruk adalah kunci tidur sehat. Terapkan semua tips ini untuk membuka gerbang tidur pulas dan menyehatkan.